Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyina wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang Bapak panggil angkat tangan, ya. Arbaniah, Ahmad Naufal Mustafa, Fahriana, Dimas Aidan Sam, Dias Erlangga, Ahmad Rafi'i, Naila, Muhammad Istamar. Hadir semua ya? Baik, sebelum memulai pelajaran, agar lebih semangat belajarnya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Bapak minta kepada kalian untuk berdiri. Ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Untuk menambahkan rasa semangat kita dan cinta kita terhadap bangsa dan negara. Siap? 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, lagu wajib nasional itu harus kita hafalkan, harus kita ingat supaya menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, bangga kita terhadap bangsa dan negara, ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Ya, tanggal berapa? Ya, 17 Agustus. Para pejuang sudah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan susah payah. Ada yang memperjuangkan dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan pemikirannya. Tugas kalian sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Mengenang. Apalagi? Sebagai siswa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kemerdekaan tetap terjaga. Hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ini adalah hari pertama kita belajar, ya. Nah, materinya adalah tentang berpikir komputasional, pemecahan masalah sehari-hari, ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan, ya, 1, mengidentifikasi permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara bertahap. Kemudian yang kedua, menerapkan langkah berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang ketiga, menyusun solusi sederhana dalam bentuk urutan atau langkah-langkah, atau yang sering kita kenal dengan algoritma, ya, menggunakan media gambar atau
cerita. Ya. Nah, Bapak ada sebagai awal, Bapak akan membagikan lembar kerja kalian. Nah, nanti Bapak akan menampilkan gambar ya. Nah, kalian isi, silahkan kalian keluarkan peralatannya, bukunya, pensilnya ya. Nanti kalian amati dan cermati gambar yang akan Bapak tampilkan ya. Oke, sudah siap? Bukunya sudah siap, pulpennya sudah siap ya. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Apa? Nih ya, bukunya berantakan. Apalagi? Apa? Kesulitan mencari buku. Ya, ada lagi? Kira-kira kalau kalian berada di posisi ini akan gimana? Apa? Pusing. Apalagi? Bingung, panik. Apalagi? Nah, di sini, nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Nah, apa itu Pak berpikir komputasional? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kalian Pak perhatikan, kalian pelajari ya supaya mudah dalam memahami dan menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Yang pertama ya, apa itu berpikir komputasional? Pertanyaannya kan kayak gitu. Wah, ini apa sih Pak berpikir komputasional? Baru lagi nih ya. Apakah berpikirnya seperti komputer? Kira-kira iya atau tidak? Enggak? Menurut kamu berpikir kita harus seperti komputer gitu? Hah? Enggak tahu. Sama? Mungkin? Nopal? Tidak. Oke, ada yang nggak tahu, ada yang mungkin, ada yang tidak. Oke, kita pelajari. Nih, berpikir komputasional adalah cara keren untuk menyelesaikan masalah. Nah, tahu keren? Ya, bukan yang ganteng aja yang keren ya. Kita akan belajar memecah masalah besar jadi kecil. Tadi besar tuh kan, oh bingung apa. Nah, kita pecahkan masalahnya menjadi lebih kecil dulu. Kemudian menemukan pola. Kemudian fokus pada yang penting dan membuat langkah-langkah solusi yang jelas. Artinya, ya, berpikir komputasional itu kita mengelola pemikiran kita menjadi seperti komputer. Nah, ya kan? Ada mungkin tadi kata Tama. Berarti kita harus berpikir seperti komputer. Yang pertama, langkah-langkahnya apa? Yaitu ada dekomposisi. Ketika kita menemukan masalah seperti tadi, maka kita harus memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Kalau bukunya berantakan, langkah yang pertama akan kalian lakukan apa? Membereskannya dulu. Nah, apa lagi? Lanjut kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian masalah yang sama. Bukunya kan banyak. Supaya mudah gimana? Setelah kita bereskan, ini buku IPA ke sini, ya kan? Ini buku matematika, ini buku penjas. Ini kita pisahkan sesuai dengan pola yang sama. Oh, ini buku penjasnya, ini ada buku tugas, ini ada buku catatan matematikanya, ini ada buku tugas, ini ada buku catatan ya. Nah, kita membuat pola. Kemudian yang berikutnya adalah abstraksi. Mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada informasi kunci yang relevan. Jadi kalian ketika menyelesaikan masalah buku tadi, kalian jangan fokus ke yang lain. Misalnya, oh ternyata di sampingnya ada jajan. Jangan dipikirkan dulu ya. Kita fokus ke masalahnya. Kemudian apalagi di sebelahnya ada HP. Aduh, ini ganggu aja. Itu tidak fokus. Kita menyingkirkan permasalahan yang tidak penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah algoritma. Membuat daftar langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita supaya melaksanakan kegiatan itu mudah, maka kita harus menentukan langkah-langkahnya. Ya, seperti itu. Jadi ada
dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi yang kecil. Kemudian pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Benda yang sama ini seperti ini yang pasti akan berulang gitu ya. Kemudian abstraksi. Gak usah mikirin yang lain lah gitu, abstraksi itu ya. Kita fokus ke masalah utamanya. Kemudian algoritma. Itu membuat langkah. Kalau berantakan tadi berarti langkah pertamanya apa? Kita susun dulu. Setelah itu kita pilah-pilah ya. Nah, gitu. Jadi tidak sulit ya. Kemudian selanjutnya, contoh masalah sehari-hari. Nih. Ada yang pernah mengalami? Yang pernah mengalami ini gambar apa nih? Apa? Bangun kesiangan. Yang pernah bangun kesiangan angkat tangan. Jam sekolah tuh Naufal, Tama, rata-rata laki-laki nih. Pasti sering begadang, main game. Iya. Nah, kemudian yang ini apa nih? Kehabisan air minum. Pulang main, kehabisan air minum, capek. Wah, apa? Bingung ya. Kemudian mana tadi? Ini apa nih? Siapa yang suka bikin kue? Ada yang suka bikin kue? Enggak ada. Ada yang pernah bantu ibunya? Bikin pernah ya. Ini ada kebangun kesiangan, ini masalah sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Kemudian yang berikutnya, latihan berpikir komputasional. Bagaimana caranya? Ya, yang tadi seperti yang Bapak sampaikan, yang pertama adalah pecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, temukan polanya. Misalnya kalian tadi seperti buku, itu kan setiap hari berulang kan? Jadi kalian harus temukan polanya. Oh, kalau biar bukunya tidak berantakan, pulang sekolah setelah pulang sekolah langsung disimpan di tempatnya polanya. Kemudian abaikan hal yang tidak penting. Kemudian buat langkah-langkah dan solusi. Kalian bikin tempel. Kalau tulis satu, kalau pulang sekolah bukunya taruh di sini. Kalau mau ngambil seperti ini, gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, apa manfaatnya? Kalau ketika kita bisa berpikir secara komputasional. Yang pertama adalah berpikir lebih logis, ya. Kita jadi lebih terbiasa menyusun ide secara berurutan dan masuk. Jadi urut gitu ya. Kalau berangkat sekolah, kalau misalnya mau berangkat sekolah, bangun tidur, habis itu apa? Sholat subuh, habis itu apa? Mandi, habis mandi apa? Sarapan, habis sarapan apa? Siapkan peralatan yang akan dibawa ke sekolah. Jangan lupa minta uang jajan. Nah, kalau itu nggak pernah lupa ya. Nah, yang lainnya lupa. Kemudian manfaat berikutnya adalah mampu memecah masalah apapun, dari masalah kecil sampai yang besar. Kita punya alat untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, kita tidak panik. Nih, habis air minum, aduh bisa mati aku. Atau bukunya berantakan, aduh malah gugup, nanti bisa terlambat gitu ya. Nah, kemudian siap belajar coding. Nah, ketika kita sudah bisa berpikir secara komputasional, maka ketika kita belajar coding, ya, maka kita akan mudah untuk mengikuti pelajaran coding. Secara komputasional, pelajaran coding akan mudah kita ikuti. Ya, sekarang kamu sudah hebat. Oke, paham? Bapak ulang, berpikir komputasional tadi ada apa saja? Satu, ada dekomposisi. Nih, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada berapa? 4. Oke, ya. Nah, sekarang coba kalian, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, tanya ya, 5 menit. Coba, ini kalian, ini ada apa? Kamar yang berantakan. Yang ini? Iya, anak-anak antri di kantin sekolah mau beli jajan. Coba sekarang kalian tuangkan ke dalam LKPD kalian, ya. Bapak kasih waktu 2 menit, ya. Nah, itu. Tulis nama, kemudian masalahnya apa saja, ya. Nah, untuk menyelesaikannya, ya. Nah, kalian perhatikan LKPD-nya. Di sini kalian tulis nama kelasnya, ya. Nah, ini apa masalah yang terjadi pada gambar tersebut? Kalian pilih salah satu ya.
Kalian pilih salah satu. Nah, nih gambarnya. Mau yang ini atau yang ini, terserah kalian. Apa masalah yang terjadi pada gambar tersebut? Ini ya. Kemudian apa saja bagian-bagian dari masalah ini? Ya. Kemudian pernahkah kamu mengalaminya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunakan algoritma untuk tuliskan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Ya, sudah? Ya. Sudah, naik bisa maju? Ya, waktunya. Ada yang sudah selesai? Ya. Sudah, naik, maju ya. Ya. Dah, naik maju. Ya. Kalian perhatikan, teman kalian akan mempresentasikan hasil pengamatannya dengan cara berpikir komputasional. Oke. Oke, naik, sudah selesai? Ya. Dari gambar ini tadi, ya. Ya. Kamu pilih gambar yang mana, Nay? Kamar yang berantakan. Maju ke sini, Nay, biar temannya dengar. Ya. Ya. Biar maju lagi, biar nggak kena cahaya. Ya, gitu. Apa masalah yang terjadi pada gambar tersebut? Kamar seorang anak berantakan. Kemudian, apa saja bagian-bagian dari masalah ini? Apa? Kamarnya berantakan. Terus? Tidak pernah membereskan. Ada lagi? Banyak sampahnya. Terus? Kotor. Ada lagi? Ada yang nambahkan? Sudah pasti kalau berantakan aromanya iya tidak sedap. Kemudian pernah nggak kamu mengalami itu? Tidak, berarti Naira rajin. Sekarang kamu berikan contoh kepada teman-teman kamu bagaimana langkah-langkahnya untuk supaya kamarnya tidak berantakan. Ya, yang pertama apa? Ya, bangun tidur langsung dibereskan. Yang kedua, jangan meninggalkan atau membuang sampah di kamar. Kemudian, yang ketiga ada lagi? Nah, kamarnya selalu disapu secara berkala, secara rutin. Itu yang namanya algoritma, menemukan pola. Oke, tepuk tangan buat Nay. Terima kasih, Nay. Ya, oke. Nah, sekali lagi Bapak ulang ya bahwa nih, bahwa berpikir komputasional itu adalah kita melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Pola itu yang selalu berulang sehingga tidak terulang lagi kesalahannya, ya. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian masalah yang sama. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada informasi kunci yang relevan. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu adalah menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya nanti ya, coba kalian di rumah cari satu permasalahan yang paling sering muncul di rumah. Ya.
Bisa terjadi pada kalian atau bisa terjadi pada keluarga kalian, ya. Misalnya nanti menyusun jadwal pelajaran supaya biar kalau lupa Pak, lupa bawa buku, berarti masalahnya harus kita selesaikan dengan cara menyusun jadwal, misalnya ya seperti itu. Kemudian terakhir, apakah kalian sudah memahami tentang cara berpikir komputasional? Sudah? Sudah. Kalau sudah berarti coba kalian sebutkan ada berapa langkah berpikir komputasional. Nopal, ada berapa Pal? Ada 4. Satu apa? Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Terus? Ada yang bisa bantu? Pola, mengenal pola. Abstraksi dulu atau mengenal pola dulu? Mengenal pola dulu. Setelah mengenal pola baru abstraksi. Setelah abstraksi baru menyusun langkahnya atau algoritma. Baik, sekarang kalian sudah paham ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan bisa berpikir komputasional, kita bisa melaksanakan ini dengan baik, yaitu dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Nah, selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman. Nah, setelah kita bisa berpikir komputasional, tadi apa manfaatnya? Salah satunya adalah kita akan mudah dalam mempelajari coding, ya, yaitu pemrograman tingkat dasar, ya, yaitu tentang instruksi. Karena coding itu kita membuat perintah kepada komputer. Jadi komputer itu kita yang memerintah, jangan terbalik, kita yang diperintah komputer ya. Ya, jadi komputer kamu harus seperti ini, kita yang nyuruh ya. Komputer itu untuk memudahkan kehidupan kita. Jangan kita dibuat susah sama komputer atau sama HP ya. Seperti itu. Kemudian nanti akan kita praktekkan pemrograman dengan tingkat dasar ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian terapkan dan kalian refleksikan setelahnya. Apa manfaatnya setelah pelajaran hari ini? Paham? Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.